Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Syafranki Asidiki dengan NIM 211F10203 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dari kelas A2 dari Universitas PGRI Agropuro Jember. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan hasil rangkuman saya tentang gepeng, pemulung, dan anak jalanan pada mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Masalah Sosial yang diampu oleh Ibu Sugihartati SPD MPD. Jadi tanpa berlama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Jadi silahkan simak videonya. Untuk yang pertama yaitu pengertian gepeng. Nah, apa itu gepeng? Kenapa dinamakan gepeng? Kata gepeng merupakan singkatan dari gelandangan dan pengemis, dan masyarakat Indonesia sudah secara umum sudah sangat akrab dengan singkatan gepeng tersebut, yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan yang cukup banyak di media massa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah yang merujuk pada sekelompok orang yang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar, khususnya di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Kosakata lainnya juga sering digunakan juga dalam menyebut keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma. Nah, gepeng merupakan pemandangan yang seringkali dijumpai di kota-kota besar, terutama di jalanan maupun di pinggiran kota, yang terdapat tempat pembuangan sampah. Hal ini juga terjadi akibat adanya masalah sosial yang memicu adanya gelandangan. Nah, untuk gelandangan sendiri adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan dalam masyarakat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, dan hidup mengembara di tempat umum dan lebih condong nomaden. Ada dua jenis gelandangan. Yang pertama, gelandangan biasa yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki suatu gangguan kejiwaan. Sedangkan yang kedua ada gelandangan psikotik, adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa dan tidak memiliki rumah, tempat tinggal, dan pekerjaan yang tetap. Untuk selanjutnya yaitu pengemis. Pengemis merupakan suatu golongan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama tentang kesejahteraan hidup dan kesehatannya. Setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk hidup yang adil dan sejahtera. Di negara berkembang seperti Indonesia ini, untuk mendapatkan pekerjaan tergolong sangatlah sulit dan mengakibatkan naiknya angka kemiskinan setiap tahunnya. Fenomena ini menyebabkan lahirnya seorang pengemis. Yang kedua ada pengertian pemulung. Menurut bahasa, pemulung adalah bentuk aktivitas dalam mengumpulkan bahan bekas dari berbagai lokasi pembuangan sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk mengawali proses penyalurannya ke tempat produksi atau daur ulang. Umumnya hal ini terjadi pada sampah-sampah plastik. Secara umum, pemulung adalah orang yang mengambil kembali bahan-bahan yang dapat digunakan kembali yang dibuang oleh orang lain untuk dijual dan didaur ulang atau dikonsumsi pribadi. Ada jutaan pemulung di Indonesia, di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, tetapi juga meningkat di negara pasca industri. Berbagai bentuk pemilahan sampah telah dipraktekkan sejak zaman kuno, tetapi tradisi pemilahan sampah modern berakar selama industrialisasi pada abad ke-19. Nah,
Selama setengah abad terakhir, pemilahan sampah telah berkembang pesat di negara berkembang karena adanya suatu faktor, yakni faktor urbanisasi, kolonialisme racun, dan perdagangan sampah global. Banyak kota hanya menyediakan pengumpulan sampah padat. Untuk yang ketiga, ada pengertian anak jalanan. Anak jalanan sendiri adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak tunawisma yang tinggal di jalanan. Menurut lebih mendetail dijelaskan oleh UNICEF, anak jalanan yakni orang yang berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai dan tidak layak untuk ditinggali, serta biasanya tidak ada pengawasan dari orang tua. Pandangan lain yang lebih komprehensif mendefinisikan anak jalanan sebagai anak-anak yang merasa rumah mereka tidak cukup nyaman untuk mengaktualisasikan diri, sehingga mereka lebih memilih untuk keluar ke jalanan. Nah, dari ketidaknyamanan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pertengkaran rumah tangga dengan orang tua, kondisi ekonomi yang tidak memadai, dan faktor-faktor lainnya. Menurut Salahuddin pada tahun 2000, anak jalanan adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya. Untuk kategori anak jalanan berdasarkan hubungannya dengan keluarga, menurut Tata Sudrajat dalam Salahuddin tahun 2004 dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada children on the street, adalah ini anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada 2 kelompok anak dalam kategori ini, yakni satu, anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang setiap hari. Dan yang kedua adalah anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan, namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik secara berkala ataupun jadwal yang tidak rutin. Yang kedua, ada children of the street, adalah anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan, yang tidak memiliki atau memutuskan hubungan dengan keluarga atau orang tuanya lagi. Yang ketiga, children in the street, atau children from the families of the street. Nah, ini adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan, yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan pula. Dari selanjutnya, ini faktor-faktor penyebab terjadinya gepeng, pemulung, atau anak pemulung dan anak jalanan. Nah, apa sih faktor-faktor penyebab terjadinya gepeng, pemulung, atau anak pemulung dan anak jalanan? Nah, hal ini faktor tersebut terbagi menjadi 2, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal tersendiri adalah faktor yang menyebabkan terjadinya anak jalanan, diantaranya yakni adanya sifat malas dan tidak mau bekerja. Yang kedua adanya cacat-cacat yang bersifat biologis, psikologis, ataupun cacat keturunan yang bersifat biologis, yakni kurang berfungsinya organ tubuh untuk memproduksi atau organ genital yang menimpa seseorang. Cacat psikologis adalah kurang berfungsinya mental dan tingkah laku seseorang untuk bersosialisasi di dalam sebuah masyarakat, atau yang lebih kita kenal dengan tidak pedenya dia dalam berinteraksi sosial.
Yang ketiga, tidak ada kegemaran atau tidak memiliki hobi yang sehat. Untuk seseorang anak yang tidak memiliki hobi yang sehat atau kegemaran yang positif untuk mengisi waktu luangnya, maka ia dengan mudah untuk melakukan suatu tindakan yang negatif. Yang keempat, adanya ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif. Nah, untuk ketidakmampuan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif, ini dapat menimbulkan tindakan amoral atau tindakan yang mengarah pada perubahan yang negatif dan lebih condong ke arah kriminalitas. Yang kelima ada impian kebebasan. Nah, untuk impian kebebasan, berbagai masalah yang dihadapi anak di dalam keluarga dapat menimbulkan suatu pemberontakan di dalam dirinya dan berusaha untuk mencari jalan keluar tersendiri. Seorang anak cenderung merasa bosan dan tersiksa di rumahnya karena setiap hari ia menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar dan tidak memperhatikan mereka. Pada akhirnya sang anak memilih untuk pergi ke jalan karena ia merasa memiliki kebebasan tersendiri dan memiliki banyak kawan yang dapat menampung keluh kesahnya. Yang keenam, ingin memiliki uang sendiri. Nah, berbeda dengan faktor dorongan dari orang tua, uang yang didapatkan anak biasanya digunakan untuk keperluannya sendiri. Meskipun anak memberikan sebagian uangnya kepada orang tua mereka, hal ini lebih bersifat sukarela dan tidak memiliki dampak buruk terhadap anak apabila tidak memberi sebagian uangnya ke orang tua atau ke keluarganya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya anak jalanan diantaranya adalah 1. Dorongan keluarga. Nah, dalam hal ini biasanya ibu atau kakak mereka adalah pihak yang turut andil dalam mendorong anak pergi ke jalanan. Biasanya dorongan dari keluarga, yakni dengan cara mengajak anak pergi ke jalanan untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Biasanya seperti membantu mengemis, mengamen, dan sebagainya. Dan menyuruh anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di jalanan yang menghasilkan uang. Contohnya, kalau di Jember sendiri, yakni adanya pengemis yang membawa anaknya di setiap lampu merah. Yang kedua, yakni pengaruh teman. Pengaruh teman juga menjadi salah satu faktor terbesar yang menyebabkan anak pergi ke jalanan. Nah, untuk pengaruh teman ini menunjukkan dampak yang begitu besar, terlebih bila dorongan pergi ke jalanan ini mendapatkan dukungan dari orang tua atau keluarganya sendiri. Yang ketiga, faktor ini lebih banyak dari yang lain, yakni faktor kekerasan dalam keluarga atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak. Hal ini juga menjadi salah satu faktor terbesar yang mendorong anak lari dari rumah dan pergi ke jalanan. Dan dampaknya sang anak tidak betah di rumah, atau yang biasa kita sebut sekarang yakni berakibat dari istilah
broken home. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor terjadinya gepeng, pemulung atau anak pemulung dan anak jalanan, selanjutnya kita menuju ke karakteristiknya. Nah, untuk yang pertama, karakteristik dari gepeng atau gelandangan dan pengemis, yakni 1. Ia tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau mereka cenderung berpindah-pindah di jalanan. Yang kedua, kebanyakan dari gepeng dan pengemis ini mereka tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka yang ini biasa mengembara di tempat umum. Yang ketiga, hidup di bawah garis kemiskinan. Para gepeng tidak memiliki penghasilan yang tetap untuk bisa menjamin atau menyokong kehidupan mereka ke depan. Bahkan ya, untuk sehari-hari, untuk makan sehari-hari, mereka juga harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan untuk kehidupannya atau untuk dia keberlangsungan hidupnya di hari itu. Yang keempat, hidup dengan penuh ketidakpastian. Waduh, nih sulit nih. Para gepeng mereka hidup menggelandang dan mengemis setiap harinya ya. Dan mereka ini juga sangat memprihatinkan karena jika mereka sakit, mereka tidak bisa mendapat suatu jaminan sosial yang seperti dimiliki oleh pegawai negeri, yakni Askes atau BPJS untuk berobat dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan baju yang compang-camping. Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi, melainkan baju yang cenderung kumal atau kotor dan dekil. Selanjutnya, karakteristik dari pemulung. Untuk karakteristik pemulung sendiri didefinisikan sebagai suatu ciri-ciri khusus yang melekat dengan aktivitas dasar pemulung, yakni mengambil plastik-plastik bekas. Nah, karakteristik kerja pemulung ini dapat dilihat dari namanya menjadi pemulung, motivasi kerja pemulung, hari dan jam kerja dalam memulung, jarak tempuh memulung, jenis barang pulungan, berat barang pulungan, peralatan yang digunakan dalam memulung, pengetahuan mengenai barang pulungan dari sisi harga, dan juga pengetahuan barang pulungan dari sisi atau segi legalitas. Yang selanjutnya ada karakteristik dari anak jalanan. Untuk ciri-ciri anak jalanan, yakni yang pertama, anak yang berusia dari 6 sampai 18 tahun. Yang kedua, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Yang ketiga, melakukan kegiatan atau berkeliaran di trotoar jalanan. Yang keempat, penampilannya kebanyakan kusam dengan pakaian yang tergolong tidak terurus. Yang kelima, untuk penampilan mereka tersendiri, mereka memiliki penampilan yang menurut saya cukup unik ya, dari segi rambut mereka yang lumayan tidak tertata, dari segi tindik mereka seperti yang kita lihat sebagai anak pang-pang di jalanan.
mereka cenderung lebih banyak yang bertindik, terus entah ditindik di telinganya ataupun di bibirnya atau di hidungnya, entah apapun yang ditindik. Setelah itu mereka bertato, banyak ya, terkadang mereka juga menggunakan baju rompi, terus celananya yang cenderung sobek, dan mereka juga bagusnya mereka bersepatu. Ya, jadi sekian video rangkuman dari saya tentang gepeng, pemulung, gelandangan, dan anak jalanan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang saya mohon maaf banget. Jika ada lebihnya silahkan diambil karena saya tergolong orang yang ikhlas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.